البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada dalil yang ke-18. Kita baca dulu. Setelahnya Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa kalamu salafi fi itsbati sifatil uluwi katsirun jiddan. Dan perkataan para salaf dalam penetapan sifat ulu, yaitu sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala, itu sangat banyak. Faminhu ma rawa Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari fi kitabihil Faruq bisanadihi ila Bimuti' al-Balkhi annahu sa'ala Abu Hanifah amman qala la a'rifu rabbi fis samai am fil ard faqala qad kafar li'anna Allah yaqul ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa 'arshuhu fawqa sab'i samawati. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari dalam kitab beliau Al-Faruq dengan sanadnya sampai kepada Abu Muti' al-Balkhi, bahwasanya dia bertanya kepada Abu Hanifah tentang hukum orang yang mengatakan, aku tidak mengetahui Rabbku itu di atas langit ataukah di bumi. Faqala qad kafar, maka Abu Hanifah menjawab bahwasanya orang tersebut telah kafir. Apa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan arsy Allah itu di atas langit-langitnya yang ketujuh. Qultu, maka katakan, fa in qala innahu 'alal 'arsy, seandainya orang itu mengatakan bahwasanya Allah itu di atas arsy, walakin yaqul la adri al-arsya fis samai am fil ard, akan tapi dia mengatakan aku tidak tahu arsy itu di langit ataukah di bumi. Baik, mengatakan Ar-Rahman di atas arsy, tapi dia mengatakan setelahnya aku tidak tahu apakah arsy ini di langit, di atas langit atau di bumi. Qala huwa kafir, maka Abu Hanifah mengatakan juga dia telah kafir. Kenapa? Li'annahu angkara annahu fis sama', faman angkara annahu fis sama'i faqad kafar. Karena konsekuensi dari pernyataan itu dia mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Dan siapa saja yang mengingkari bahwasanya Allah di atas langit, maka sungguh dia telah kafir. Wa zada ghairuhu li'anna Allah fi a'la 'illiyyin wa huwa yud'a min a'la la min asfal. Dan dalam riwayat yang lainnya menambahkan, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu fi a'la 'illiyyin, yaitu di tempat tinggi yang paling tinggi, dan dia itu dimintai doa. Nah, yud'a min a'la, yaitu dimintai doa dengan keyakinan bahwasanya zat yang dimintai tersebut di atas, bukan di bawah. Intaha, akan tapi ikhwan sanad ini padanya Abu Muti' al-Balkhi, dia namanya Al-Hakam bin Abdullah, dhaif. Jadi sebab kedhaifannya pada Abu Muti' al-Balkhi tersebut, Al-Hakam bin Abdullah dhaif. Disebutkan oleh
Syekhul Islam dalam Darut Ta'arud, juga dalam Fatawa Hamawiyah. Ibnul Qayyim juga menyebutkan. Qala wala yultafatu ila man ankara dzalika mimman yantasibu ila madhhabi Abi Hanifah. Oleh karena itu tidak perlu ditoleh orang yang mengingkari hal tersebut dari mereka-mereka yang menisbahkan kepada mazhab Abi Hanifah. Jadi ini keyakinan Abu Hanifah bahwasanya dalam masalah ulu, penetapan sifat ulu, Abu Hanifah ala sunnah. Faqad intasaba ilaihi tawaifu Mu'tazilah wa ghairuhum. Sebab telah menisbahkan kepada mazhab Abi Hanifah golongan-golongan Mu'tazilah dan selain mereka yang menyelisih keyakinan Abi Hanifah itu sendiri. Mukhalifuna lahu fi katsirin min i'tiqadatihi, yang mereka itu menyelisihi Abu Hanifah dalam mayoritas keyakinan-keyakinannya. Waqad yantasibu ila Malikin wa Syafi'i wa Ahmad man yukhalifuhum fi ba'di i'tiqadatihim. Dan juga telah menisbahkan kepada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad orang-orang yang menyelisih mereka dalam sebagian keyakinan-keyakinan mereka. Contohnya di kalangan Syafi'iyah sendiri, akhwat, kebanyakan mereka yang menisbahkan kepada mazhab Syafi'iyah, mereka apa? Mereka berkeyakinan Asy'ari dan juga apa? Sufi. Nah, Asy'ari Sufi. Sebagaimana telah dikarang beberapa risalah, di antaranya yang dikarang oleh Syekhuna Abdul Khaliq hafizahullah ta'ala tentang penyelisihan orang-orang Sufi terhadap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qissatu Abi Yusuf fi istitabati Bishr al-Marisi lama angkara an yakuna Allahu azza wa jalla fawqa al-'arsy masyhurah. Rawaha Abdurrahman ibnu Abi Hatim wa ghairuh. Dan kisah Abi Yusuf yang meminta taubat, yaitu menuntut taubat Bishr al-Marisi. Tatkala Bishr ini mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, merupakan kisah yang masyhur. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Hatim dan yang lainnya. Asar ini, ikhwan, dikeluarkan dalam Tarikh Baghdad dan sanad Ibnu Abi Hatim dalam Kitabul Arsh Lidz-Dzahabi. Juga apa? Dalam Bayanu Talbisil Jahmiyah li Syekhul Islam bi isnadin sahih. Cuman dalam riwayat tersebut, ikhwan, yang ada dalam kisah tersebut yaitu bahwasanya Bishr dihukum annahu sajjanahu wa laysa fihi tasri' annahu istatabahu. Jadi pada kisah yang di riwayat Ibnu Abi Hatim dalam Al-Arsh, juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam, padanya apa? Pemenjaraan Bishr al-Marisi, bukan istitabah. Karena maksud istitabah, ya kawan, dimintai tobat, kalau tidak tobat dibunuh. Paham? Karena dihukumi murtad. Sebagaimana seorang yang pindah agama misalkan. Dia asalnya seorang muslim kemudian pindah ke agama kafir, Nasrani, Yahudi atau yang lain. Maka kepada pemerintah untuk apa? Meminta tobat. Istitabah ini namanya. Kalau tobat diterima. Tapi kalau tidak bertobat maka apa? Dibunuh sebagai apa? Hukuman atas
kemurtadan. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja mengubah agamanya maka dia dibunuh. Nah, ini maksud istitabah. Adapun yang ada dalam kisah tersebut yaitu tasjin, yaitu pemenjaraan. Qala man ta'awala fawqa bi annahu khair min ibadihi wa afdal minhu wa afdalu minhum wa annahu khairun min al-'arsy wa afdalu minhu kama yuqalu al-amiru fawqa al-wazir wa dinaru fawqa dirham fadzalika mimma tanfiru anhu al-uqulus salimah. Sekarang membantah sebagian orang yang mentakwil. Adapun orang-orang yang mentakwil kata fawqa bahwasanya maknanya khair, berarti Allah itu lebih bagus dari hamba-hambanya dan lebih utama. Dan bahwasanya Allah itu lebih bagus daripada arsy dan lebih utama daripada arsy. Ini makna fawqa. Sebagaimana dikatakan al-amir fawqal wazir, maksudnya amir itu lebih bagus atau lebih utama dari menteri. Dinar fawqa dirham, dinar itu di atas dirham, maksudnya lebih bagus, lebih utama dari dirham. Ini takwil kata fawqa. Nah, pentakwilan seperti ini mimma tamfiru anhul uqulus salimah, termasuk di antara hal-hal yang akal-akal sehat itu akan apa? Akan berlari meninggalkannya, mengingkarinya jelas. Wa tashma'izzu minhul qulubus sahihah, dan hati-hati yang sehat akan apa? Akan bergejolak menolak hal tersebut. Fa inna qaulal qaidi ibtida'an Allahu khairun min ibadihi wa khairun min arsy min jinsi qaulihi al-thalju barid wan naru harah wasyamsu adwa'u minas siraj. Sebab perkataan seorang yang mengatakan, nah, dalam permulaan pembicaraannya dia memulai perkataan Allahu khairun min ibadi, Allah itu lebih bagus daripada hamba-hambanya, Allah lebih bagus daripada arsy-Nya. Perkataan seperti ini pantas tidak kira-kira? Tidak pantas ya, tidak. Makanya perkataan seperti itu sejenis dengan orang yang mengatakan es itu dingin. Ya, es ya dingin, ya kan? Es itu dingin. Api itu panas. Matahari itu lebih terang daripada lentera. Wasama'u a'la min saqfid dar, langit itu lebih tinggi daripada atap rumah. Wal jabalu athqalu minal hasa, gunung itu lebih berat daripada kerikil. Kira-kira ada orang yang mengatakan seperti ini perlu di apa? Perlu di pegang jidatnya, kira-kira panas enggak jidat? Nah, wa Rasulullah afdalu min fulanil yahudi. Juga seperti orang mengatakan Rasul utusan Allah itu lebih utama daripada fulan seorang Yahudi. Atau wasama'u fawqal ardi, atau langit itu di atas bumi. Ya, ini sesuatu yang sangat gamblang. Walaysa fi dzalika tamjidun wala ta'zimun wala madhun. Sehingga tidak ada pada ungkapan tersebut pemuliaan dan pengagungan serta pujian kepada Allah. Bahkan apa? Bahkan akan terkesan merendahkan Allah. Taib. Bal huwa min ardalil kalami wa asmajihi wa ahjanih. Bahkan itu termasuk serendah-rendah perkataan dan sesuatu yang buruk dan apa? Tidak bernilai. Sangat buruk. Ahjan, ya kawan. As-sumju wa tahjin ay al-qubah, bermakna al-qubah, yaitu akbahil kalam, termasuk apa? Perkataan yang sangat buruk. Fa kaifa yaliqu bi kalamillah alladhi law ijtama'a al-insu wal jinnu ala ayatu bimithlihi lamma atau bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira.
Maka bagaimana sebab bagaimana pantas untuk diperbandingkan kalam Allah Subhanahu wa taala yang seandainya semua manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal, maka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya, walaupun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Badzalika tanakkusun, bahkan yang demikian itu terkandung padanya tanakkus, perendahan, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memperbandingkan antara Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh cacat dan celah. Kama qila fil masalis sa'ir, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal 'asa. Nah, sebagaimana dikatakan dalam suatu peribahasa yang sudah tersebar luas, bukankah engkau melihat bahwasanya pedang itu akan berkurang nilainya ketika dikatakan sungguhnya pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Nah, ada orang jualan pedang, ini pedang Masya Allah ini sangat tajam, ini lebih tajam daripada tongkat ini. Dia jualan tongkat tumpul. Nah, orang memperbandingannya dengan tongkat, gimana tidak tajam? Ini kan penghinaan terhadap pedang tersebut, bukan sebagai pujian. Karena pedang jelas setumpul apapun kalau dibandingkan dengan tongkat ya masih tajam pedang, ya tidak. Nah, makanya kalau pedang kok dibandingkan dengan tongkat, ini penghinaan, bukan pemuliaan. Demikian pula Allah ketika diperbandingkan dengan makhluknya, maka ini penghinaan. Taib. Walau qala qail al-jawharu faqa kishril basali wa kishris samaki la dhahika minhul uqala. Seandainya saja seorang mengatakan al-jauhar ikhwan kullu hajarin yustakhraju minhu syai'un yuntafa'u bih, yaitu semua batu yang dikeluarkan darinya sesuatu yang bermanfaat, yaitu batu mulia intinya. Taib, intan, permata, mutiara, atau apapun dari jenis batu-batu yang mulia. Nah, seandainya seorang mengatakan bahwasanya batu mulia itu lebih utama daripada kulit bawang, ya, kulit bawang merah, atau batu mulia itu lebih utama dari kulit ikan, maka orang yang berakal akan apa? Akan menertawai. Kamu ini gimana bisa memperbandingkan? Enggak. Kenapa? Litafawutil ladzi bainahuma, dikarenakan keterpautan yang sangat jauh antara keduanya. Taib, fa inna tafawut alladzi bainal khaliqi wal makhluq a'zamu wa a'zamu bi khilafi ma idza kana al maqamu yaqtadi dzalik. Sebab ya, keterpautan yang ada antara al-khaliq dan makhluk itu sangat besar. Ya. Tidak ada perbandingannya antara al-khaliq dan makhluk. Ini kalau ibtidaan, seorang memulai. Nah, memulai mengungkapkan demikian ini tidak pantas. Bi khilafi ma idza kana al-maqamu yaqtadi dzalik. Berbeda apabila memang keadaan menuntut untuk memperbandingkan yang demikian. Bi angkana ihtijajan ala mubtilin, seperti misalnya sedang menghujat ahli batil. Kama fi qauli Yusuf As-Siddiq alaihi salam, seperti perkataan Yusuf As-Siddiq. Seperti dalam ayat Yusuf ayyuhas siddiq aftina, maka digelari dengan As-Siddiq. Yusuf As-Siddiq. Arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Ini kan konteksnya bukan konteks memulai, tapi sedang menghujat. Ya, konteksnya menghujat mereka. Apakah sesembahan-sembahan yang
banyak bermacam-macam itu lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tunggal, yang Maha Perkasa. Wa qauluhu ta'ala, atau wa qaulihi ta'ala, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada apa-apa yang mereka sekutukan? Wallahu khairu wa abqa. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih bagus dari itu semua dan lebih kekal. Ini semua ikhwan memperbandingkan, tapi dalam konteks ihtijaj ala mubtil, menghujat ahli batil, bukan apa ibtida insya, yaitu pengkhabaran permulaan. Baik. Qala wa inna ma yathbutu hadzal ma'na min al-fawqiyati fi damni thubutil fawqiyah al-mutlaqah min kulli wajhin. Falau subhanahu wa ta'ala fawqiyatul qahri wa fawqiyatul qadri wa fawqiyatul dzat. Dan hanyalah sabit makna ini dari makna fawqiyah, yaitu makna apa yang kita bahas. Hadzal makna ini maksudnya apa? Wa inna ma yathbutu hadzal makna yang dimaksud apa? Hadzal makna minal fawqiyah kashfi. Bahwasanya makna di antara makna fawqa adalah apa? Khair dan afdal. Paham? Sekarang kita sedang membantah itu. Hanyalah sabit makna na'am afdal dan khair untuk fawqiyah. Na'am, dalam cakupan penetapan fawqiyah secara mutlak dari semua sisinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki fawqiyatul qahr. Fawqiyatul qahr makna apa? Al-ghalabah wa tasarruf bi kulli ma siwa. Ya, penguasaan, tinggi dari sisi penguasaan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu, berhak untuk mengaturnya, tidak ada yang bisa menentangnya. Ini fawqiyatul qahr, atau juga diistilahkan uluwul qahr. Sedangkan fawqiyatul qadar maknanya apa? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Naam, al-munazzah min kulli aib. Jadi dari sisi qadarnya, sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Kenapa? Karena tidak ada cacat dan celah padanya. Semuanya sempurna. Nah, dua jenis fawqiyah ini tidak syak, ikhwan. Nah, bahkan mayoritas ahlul bidah menetapkannya. Kemudian yang ketiga fawqiyatul dzat, ketinggian dari sisi zatnya. Jadi boleh kalau dikatakan na'am Allah itu khair, na'am maksudnya Allah itu di atas segala sesuatu, itu lebih bagus. Cuman apa? Dimnian, yaitu hanya sekedar apa? Penetapan kandungannya saja. Tapi harus juga menetapkan fawqiyah yang lain, termasuk fawqiyatul dzat. Wa man atsbatal ba'dha wa nafal ba'dha faqad tanaqqas. Sehingga siapa saja menetapkan sebagian dan menolak sebagian, maka dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'uluwuhu ta'ala mutlaqun min kullil wujuh. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu ketinggian mutlak dari semua sisinya. Baik. Jadi ini bantahan ikhwan untuk mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya makna fauqa itu bermakna khair, lebih bagus atau afdal. Maka jawabannya tadi ikhwan, dari si pelafatan kalau ibtidaan ini sesuatu yang menyelisih akal sehat, dan konsekuensinya merendahkan Allah dan menghinanya. Kemudian boleh untuk memperbandingkan yang demikian kalau dalam konteks ihtijaj, sebagaimana contoh-contoh ayat. Dan juga apa? Menetapkan makna khair dan afdal itu memang ada tercakup dari makna fauq, cuman apa? Harus menetapkan semuanya, tidak boleh hanya menetapkan itu saja.
Karena fauqiyah ini mutlaqah, mencakup 3 jenis fauqiyah. Ini diingat-ingat. Adapun setelahnya, syubhat berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah. Apa? Baik, itu lebih ini ya memang. Baru kemudian iskal berikutnya untuk membantah ini. Wa 'uluhu ta'ala mutlaqun min kullil wujuh. Ulunya Allah Subhanahu wa taala itu ulu yang mutlak dari semua sisinya. Fa in qalu bal 'uluwul makanah lal makan. Baru kemudian iskal atas kalimat ini. Tapi juga masih nyambung dengan sebelumnya juga, bahwasanya ulunya itu mutlak sebagaimana fauqiyah Allah mutlak dari semua sisinya. Nah, baik, naktabi bihadza.